Kita ke informasi berikutnya. Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan dijadikan rumah sakit khusus COVID-19 karena ketersediaan tempat tidur bagi pasien COVID-19 di Jakarta telah terisi lebih dari 70%. Padahal idealnya kapasitas di rumah sakit rujukan hanya terisi di bawah 60%. Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Pasar Minggu, Luzia Adriati, mengatakan pihaknya sebenarnya telah siap menangani pasien COVID-19 karena sesuai SK dari Menteri Kesehatan, sejak April 2020 RSUD Pasar Minggu sudah melakukan pelayanan pasien COVID-19 baik di instalasi gawat darurat, poliklinik rawat jalan, instalasi rawat inap, kamar operasi hingga ke bagian hemodialisa. Saat ini RSUD Pasar Minggu tengah mempersiapkan penambahan ruang isolasi bertekanan negatif, mengoptimalkan klinik rawat jalan khusus bagi pasien COVID-19 serta menambah jumlah tempat tidur di bagian intensive care unit atau ICU, di samping melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa rumah sakit ini akan fokus pada penanganan pasien COVID-19. Jadi pada saat ini kita mempunyai 89 tempat tidur isolasi bertekanan negatif, kemudian 72 yang ruang isolasi tapi tidak bertekanan negatif, kemudian ada 12 ICU untuk pasien COVID, 2 NICU, Neonatus Intensive Care Unit, kemudian 2 PICU, pediatrik, ya, kemudian ada 5 perinatologi. Selain itu kita punya klinik PIE tadi yang rawat jalan untuk pasien COVID. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Arman Helmi di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selamat sore Arman, apakah saat ini RSUD Pasar Minggu sudah mulai hanya menerima pasien COVID-19 dan persiapan apa saja yang tengah dilakukan RSUD Pasar Minggu untuk menjadi rumah sakit khusus pasien COVID-19? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Wakil Direktur Bidang Pelayanan, Dr. Luzia Adriati tadi, bahwa saat ini memang pihak rumah sakit RSUD Pasar Minggu tengah berbenah untuk menuju pada perubahan menjadi rumah sakit khusus menangani pasien COVID-19 seperti itu. Dan saya tadi berhasil memastikan kepada Dr. Luzia Adriati terkait dengan sarana prasarana, fasilitas dan juga peralatan penunjang lainnya seperti itu, Aldi. Nah, tadi Dr. Luzia juga mengatakan kepada saya bahwa sejauh ini pihak RSUD Pasar Minggu memang sejak April 2020 telah melakukan pelayanan untuk pasien COVID-19 karena mereka telah memiliki beberapa peralatan yang dianggap cukup bisa melayani dan juga menangani pasien COVID-19. Saat ini sudah ada kurang lebih 89 tempat tidur di ruang isolasi bertekanan negatif. Kemudian sudah ada 72 ruang isolasi yang non tekanan negatif. Kemudian juga mereka memiliki 12 ICU atau intensive care unit untuk pasien COVID. Dan juga mereka ada 2 ruang neonatus intensive care unit atau NICU. Kemudian juga ada 2 ruang pediatric intensive care unit dan juga ada 5 ruang perinatologi untuk bayi yang baru lahir karena diperlukan pengawasan ataupun juga observasi terhadap bayi-bayi yang lahir secara operasi sesar seperti itu dan usia bayi di bawah 28 hari ataupun juga 1 bulan. Dan juga mereka akan tadi mengoptimalkan klinik rawat jalan untuk pasien COVID-19 karena dalam sepekan ke depan ataupun juga 2 pekan ke depan RSUD Pasar Minggu ini akan berubah atau fokus pada pasien COVID-19 seperti itu, Aldi. Jadi secara keseluruhan memang Dr. Luzia Adriati tadi mengatakan mereka RSUD Pasar Minggu telah memiliki 182 unit tempat tidur di sini. Kemudian rencananya akan menambahkan kurang lebih 8 tempat tidur di bagian ICU. Jadi akan bertambah lagi 8 dalam waktu dekat. Kemudian juga ada 45 tempat tidur di ruang isolasi bertekanan negatif. Kemudian juga mereka akan merubah dan juga menyiapkan sarana dan prasarana ini kurang lebih membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu sampai dengan 1 bulan seperti itu. Dr. Luzia Adriati juga mengatakan fasilitas-fasilitas yang ada juga ditunjang dengan sumber daya manusia, Aldi, yang sejauh ini sudah mereka miliki. Di antaranya ada kurang lebih 55 dokter spesialis, kemudian ada 48 dokter umum, 450 orang perawat, kemudian juga 2 orang tenaga surveillance di bagian rekam medik, dan juga ada tenaga radiografer analis di bagian penunjang medik seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah mereka sebelumnya sudah melayani ataupun juga menangani pasien non-COVID. Bagaimana pada saat nanti pasien non-COVID ini berada setelah rumah sakit ini fokus kepada penanganan COVID-19 seperti itu. Nah,
Dr. Lucia mengatakan bahwa nanti pasien-pasien non-COVID ini akan mereka konfirmasikan kepada dokter penanggung jawab di bagian rawat inap seperti itu. Apabila mereka bisa dipulangkan, maka mereka akan dipulangkan dengan catatan tertentu. Tapi kalau misalnya dokter penanggung jawab tidak memperkenankan pasien non-COVID yang telah dirawat sebelumnya ini tidak boleh dipulangkan, maka ada 5 rumah sakit pengampu atau 5 rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan yang berada di sekitar RSUD Pasar Minggu ini. Diantaranya adalah Rumah Sakit Fatmawati, kemudian Rumah Sakit Marinir Cilandak, ada juga Rumah Sakit Prikasih Pondok Labu, dan juga Rumah Sakit Mayapada, serta Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, seperti itu. Kemudian kita juga tadi menanyakan bahwa bagaimana dengan alur masuk pasien COVID yang nantinya akan masuk sebagai pasien baru di Rumah Sakit Pasar Minggu ini. Nantinya pasien-pasien COVID yang akan masuk di sini menurut Dr. Luzi Adriati, mereka menggunakan sistem pelayanan gawat darurat terpadu seperti itu, di mana pasien bisa masuk ke sini lewat jalur rawat jalan terlebih dahulu ataupun juga bisa lewat jalur IGD. Nanti setelah di-assessment oleh petugas medis yang ada di bagian rawat jalan, di bagian poliklinik ataupun juga bagian instalasi gawat darurat, maka akan diperlukan tindakan rawat inap, maka akan langsung dirawat inap seperti itu. Kami juga menanyakan bagaimana dengan sistem menjenguk pasien atau proses pendampingan pasien COVID-19 di sini. Pihak manajemen Rumah Sakit Pasar Minggu mengatakan bahwa untuk sejauh ini untuk pasien COVID-19 mereka tidak memperkenankan adanya pendampingan atau dijenguk oleh pihak keluarga, tetapi untuk berkoordinasi dengan keluarga terkait kondisi pasien COVID-19 di RSUD Pasar Minggu, pihak manajemen akan melakukan komunikasi lewat WhatsApp ataupun juga mereka akan mengadakan pertemuan khusus dengan protokol kesehatan kepada keluarga pasien, seperti itu, Aldi. Ya Arman, kemudian bagaimana tanggapan para pasien yang saat ini dirawat inap dan kemudian akan dipindahkan ke rumah sakit lain begitu karena tidak menderita COVID-19 dan ini akan dijadikan rumah sakit khusus COVID? Ya, yang pasti pasien yang saat ini mengalami atau sedang menjalani rawat inap di RSUD Pasar Minggu ini akan terus disampaikan sosialisasinya, akan terus diberikan edukasi dan disampaikan bagaimana kondisi rumah sakit saat ini, bahwa rumah sakit ini sudah tidak bisa lagi melayani pasien non-COVID seperti itu karena telah mendapatkan penunjukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai rumah sakit khusus menangani pasien COVID, dan nantinya mereka akan dipindahkan secara baik-baik, mereka akan diperlakukan dengan baik di rumah sakit pengampu tadi yang sudah saya sampaikan, sehingga sama sekali tidak ada kekhawatiran lagi baik dari keluarga pasien non-COVID ataupun juga pasien non-COVID tadi pada saat mereka akan dipindahkan ke rumah sakit pengampu ataupun dokter penanggung jawab akan memutuskan mereka bisa dipulangkan dengan catatan tertentu. Aldi. Baik, Arman Helmi, koresponden CNN Indonesia melaporkan dari RSUD Pasar Minggu. Terima kasih atas laporan Anda.